Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Terima kasih banget yang udah ngeklik video ini. Jadi hari ini kita bakalan membahas tentang kumpulan-kumpulan soal TKP lagi nih teman-teman yang super hot. Nah, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Oke, ini dia soal nomor 1. Anda melakukan KKN di pesisir pantai. Pantai tersebut mengarah ke Samudra Pasifik yang ombaknya besar. Hal tersebut memungkinkan terjadi musibah berupa tsunami. Anda melakukan observasi terkait hal itu. Sikap Anda. Oke teman-teman, di sini aku langsung aja ke pembahasannya ya. Yang A. A itu adalah sosialisasi dengan pimpinan desa untuk memperhatikan kondisi itu. Menurut aku yang A ini bukan ya teman-teman. Kenapa? Karena pimpinan desa itu tidak ada sangkut pautnya dengan tugas untuk mengendalikan bencana alam teman-teman, ya kan. Nah, kalau yang B itu mengajak warga menanam mangrove di sekitar pantai. Oke, ini boleh aku keep ya. Kemudian yang C, sosialisasi tentang bahaya tsunami, teman-teman. Nah, di sini menurut aku ini kurang tepat, teman-teman. Kenapa? Karena di sini tidak ada upayanya, teman-teman, ya kan. Di sini hanya sosialisasi tapi kita tidak tahu upayanya itu apa. Jadi kita eliminasi ya, kita cari yang lebih lengkap lagi, oke? Kemudian yang D adalah sosialisasi tentang kepada masyarakat tentang pemindahan wilayah yang bebas tsunami. Oke teman-teman, yang D ini jelas aku eliminasi ya. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang apalagi mahasiswa KKN itu tidak bisa sembarang mau main pindah aja teman-teman. Nggak bisa kita memindahkan perumahan orang lain ke tempat yang lain karena tidak semua orang punya tanah di tempat yang lain gitu kan. Nah, jadi yang D itu aku eliminasi. Kemudian yang E adalah sosialisasi dengan lembaga BNPB terkait upaya mitigasi bencana tsunami. Oke teman-teman, di sini jawabannya membingungkan ya teman-teman antara yang B sama yang E. Tapi di antara yang B sama yang E maksud aku, di sini terlihat perbedaannya teman-teman. Yang B, maaf teman-teman, yang B maksudnya adalah mengajak warga menanam mangrove di sekitar pantai. Oke, kita menanam mangrove atau bakau itu kan untuk mencegah apa teman-teman? Abrasi pantai ya kan. Nah, sedangkan kalau untuk tsunami apakah bisa hanya dengan bakau? Belum tentu kan teman-teman. Nah, kemudian yang E adalah sosialisasi dengan lembaga PNPB terkait upaya mitigasi bencana tsunami. Nah, ini jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E, teman-teman, ya kan. Di sini dia langsung berkoordinasi dengan lembaga si bencana alamnya langsung, teman-teman. Terus nanti kita cari nih upaya atau solusinya untuk terhindar dari bencana tersebut. Jadi jawabannya itu adalah yang E ya teman-teman, yang mengandung poin 5. Nah, kemudian yang D itu poinnya 2. Kemudian yang C itu poinnya adalah 3 ya teman-teman, dan yang B itu adalah 4, dan yang A itu adalah 1 teman-teman. Oke, sebelum kita ke video selanjutnya, kalian boleh nanti nih yang kalian post jawaban aku apakah sama, terus nanti kalian kalkulasiin sendiri poinnya itu kalian dapat berapa. Oke teman-teman, kita next lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 2. Anda bekerja di bagian marketing yang berperan sebagai salah satu sponsor dalam acara Jalan Sehat di Desa X. Anda mendapat tugas untuk memasarkan produk ke acara tersebut. Selama memasarkan produk, apa yang Anda lakukan? Oke, yang A melakukan promosi sebaik mungkin karena akan ada bonus tambahan. Oke, ini jelas aku eliminasi ya teman-teman, karena dia hanya mengharap imbalan yang besar. Kalau nggak ada imbalannya pasti dia nggak mau promosi teman-teman, ya kan? Yang B melakukan promosi karena berpengaruh terhadap kinerja divisi. Nah, yang B ini juga aku eliminasi teman-teman karena kurang tepat aja. Karena kan kalian itu kerja di bagian marketing, di mana tugas marketing itu adalah bagian pemasaran, dan itu adalah tugas kalian teman-teman. Itu memang kewajiban kalian ya kan. Nah, jadi yang B ini kurang tepat, jadi aku eliminasi. Kemudian yang C melakukan promosi sebaik mungkin dan beristirahat karena cuaca panas. Nah, ini juga aku eliminasi teman-teman. Kenapa aku eliminasi? Jawabannya itu sama kayak yang option B tadi teman-teman, ya kan. Oke, yang D melakukan promosi sebaik mungkin dengan atau tanpa pengawasan karena sudah tugas Anda. Nah, yang D ini benar teman-teman, ya kan. Karena tugas kalian itu sebagai marketing alias bagian pemasaran. Nah,
itu merupakan kewajiban kalian untuk memasarkan kepada orang lain, gak peduli itu cuacanya panas atau kalian capek atau bahkan gak dapat imbalan sama sekali, itu udah tugas kalian teman-teman ya kan. Nah jadi jawabannya adalah yang D. Coba kita lihat yang E, melakukan promosi sebisa saja. Nah ini kayak semangat kerjanya itu atau semangat tanggung jawabnya itu kurang teman-teman, yang E. Nah jadi jawabannya mengandung poin 5 itu adalah yang D ya teman-teman. Nah kalau yang E itu mengandung poin 1 teman-teman ya kan. Nah kemudian yang C itu adalah poinnya 2, kemudian yang B itu poinnya 4. Maaf teman-teman, yang B itu poinnya 3 dan yang A itu adalah poinnya 4. Oke, langsung kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 3. Anda adalah CPNS yang belum menerima gaji full dan istri Anda sebentar lagi akan melahirkan. Suatu hari ada klien yang senang dengan pelayanan Anda dan memberikan amplop sebagai ucapan terima kasih. Sikap Anda, oke kita langsung ke pembahasannya ya. Yang A menerimanya dan menganggap hanya bentuk ucapan terima kasih. Oke teman-teman. Nah di sini itu seperti tindakan gratifikasi ya teman-teman, yaitu adalah ucapan terima kasih. Yaitu kan memberikan dalam bentuk uang atau parsel atau jabatan gitu kan sebagai bentuk ucapan terima kasih, itu termasuk gratifikasi teman-teman. Dan seorang ASN itu tidak boleh yang namanya menerima gratifikasi atau melakukan gratifikasi teman-teman ya kan. Nah jadi yang A langsung kita eliminasi karena dia menerima gratifikasi tersebut teman-teman, walaupun dia hanya menganggap sebagai bentuk ucapan terima kasih, itu juga bukan ya kan, tetap salah tindakan dia teman-teman. Jadi yang A aku eliminasi. Kemudian yang B menolaknya semampu saya. Nah ini benar teman-teman, coba kita keep dulu ya. Kemudian yang C mengabaikannya karena hal itu tidak pantas dilakukan oleh CPNS. Oke, ini baik teman-teman, tapi sikapnya itu yang kurang sopan teman-teman, yaitu mengabaikannya. Nah jadi ini aku eliminasi ya. Kemudian yang D menjelaskan kepada klien bahwa wujud pelayanan tersebut sesuai dengan abdi negara. Oke, ini boleh kita simpan ya. Kemudian yang E langsung menemuinya karena dapat digunakan untuk biaya persalinan istri. Oke, ini jelas langsung kita eliminasi. Nah, tersisa antara B dan D, yaitu menolaknya dan yang D itu adalah menjelaskan kepada klien teman-teman. Nah, menurut aku jawaban yang mengandung poin 5-nya itu ada di D teman-teman ya kan. Kenapa D tidak B? Karena D itu menjelaskan kepada klien bahwa wujud pelayanan tersebut sesuai dengan abdi negara. Dengan kata lain, secara tidak langsung dia sudah menolaknya teman-teman ya kan. Nah, kalau yang B itu menolak semampunya saya, masih ada kata semampu saya teman-teman. Nah kalau misalnya dipaksa-paksa terus sama klien tersebut, pasti ujung-ujungnya dia bakalan nerima karena udah nggak mampu lagi menolak teman-teman. Dengan kata lain logikanya kayak gitu kan teman-teman. Nah jadi jawabannya mengandung poin 5-nya itu adalah yang di D. Nah kalau yang E itu poinnya adalah 2 teman-teman. Kemudian yang C itu poinnya 3. Kemudian yang B itu 4. Dan yang A itu adalah 1. Gitu ya teman-teman. Semoga ini bisa membantu kalian dalam menganalisis soal-soal TKP. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 4. Diana bekerja sebagai kasir di swalayan. Tiba-tiba datang pelanggan yang protes karena kembaliannya kurang. Pelanggan tersebut melaporkan kepada manajer swalayan. Menurut pelanggan, kekurangan kembalian sering terjadi. Sikap Diana, A memarahi pelanggan tersebut. Oke, ini jelas aku eliminasi ya teman-teman karena attitude yang kurang bagus terhadap pelayanan publik teman-teman ya kan. Nah jadi yang A aku eliminasi. Kemudian yang B menanyakan hal tersebut kepada pelanggan bersama manajer. Oke, ini boleh aku keep. Kemudian yang C meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Oke, yang ini juga aku keep. Kemudian yang D mengusulkan ke manajer untuk pindah shift agar tidak ketemu pelanggan tersebut. Nah ini dia kayak lari dari masalah nih teman-teman. Nah jadi yang D ini jelas aku eliminasi langsung ya. Kemudian yang E mencari bukti laporan pelanggan yang katanya terjadi berkali-kali dan menyerahkan kepada manajer. Oke, menurut kalian nih di antara 3 option ini mana yang paling tepat teman-teman? Oke,
Kita kembali ke yang C teman-teman, meminta maaf dan berjanji tidak mengulanginya lagi teman-teman. Nah yang ini aku eliminasi ya, karena kayak kurang ada tindakannya teman-teman ya kan, cuma dia minta maaf dan cuma janji dia tidak akan ngulanginya lagi teman-teman. Nah jadi yang C ini kurang tepat. Bukan salah, cuman kurang tepat aja ya. Kemudian tersisa B sama E. Yang B menanyakan hal tersebut kepada pelanggan bersama manajer. Oke, jawaban yang paling tepatnya itu ada di yang B teman-teman. Poin 5-nya itu ada di B ya. Kenapa tidak yang E? Karena mencari bukti laporan pelanggan yang katanya terjadi berkali-kali itu adalah tugas dari manajer teman-teman, bukan tugas dari kasir ya kan. Nah kasir itu tugasnya hanya melayani pembeli. Maksud aku hanya melayani orang-orang yang bayar teman-teman ya kan. Nah jadi yang mengandung poin 5 itu ada di B. Kemudian yang E itu adalah poinnya 4 teman-teman ya, poinnya 4. Kemudian itu yang C poinnya 3, kemudian yang B itu poinnya 2 dan yang B pula. Yang ini teman-teman maaf, yang D itu adalah poinnya 2, yang B 5 ya. Kemudian yang A itu adalah 1 teman-teman. Oke, ngerti ya? Kalau misalnya kalian kurang paham, coba aja komen di kolom komentar, nanti aku bantu jelasin lagi. Oke, kita next ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir. Anda bekerja di pusat pengaduan masyarakat, lalu datang seorang customer yang kecewa dengan pelayanan yang kurang ramah dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit. Sikap Anda, A. Mendengarkan keluhannya sembari memverifikasi datanya. Oke teman-teman, yang A ini aku langsung eliminasi ya, karena dari kita baca optionnya aja tuh nggak ada solusinya teman-teman, kayak gantung gitu ya kan. Nah jadi yang A ini langsung aku eliminasi. Kemudian yang B, menahan emosi dan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai prosedur. Oke, yang B ini boleh kita keep. Kemudian yang C, mencatat keluhan tersebut, memberikan solusi dan menyampaikan kepada atasan. Oke, ini yang C boleh kita simpan. Yang D, dengan sabar melayaninya sampai ia puas dengan pelayanan Anda. Oke, yang D ini aku eliminasi teman-teman. Kenapa aku eliminasi? Karena customer itu bukan cuma dia aja teman-teman. Kalau misalnya kita hanya fokus atau hanya terpaku ngelayani dia, customer yang lain itu bakalan terkendala teman-teman, dan mereka juga bakalan marah ya kan, malahan situasinya makin rumit nantinya. Nah jadi yang D ini aku eliminasi. Kemudian yang E, memverifikasi datanya dan meminta bukti pelayanan yang kurang ramah dan berbelit-belit. Oke, yang maksud aku yang E teman-teman maaf. Yang E ini juga aku eliminasi. Kenapa? Karena di sini tidak ada tidak ada solusinya teman-teman, tidak ada pemecahan masalahnya. Oke, jadi tersisa antara B dan C ya. Nah, yang B kita lihat lagi, menahan emosi dan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai prosedur. Oke, tugas kita itu di pusat pengaduan masyarakat, ya pasti yang selalu nerima yang namanya komplain atau pasti selalu lah nerima komplain, dan kita harus sabar teman-teman, gak boleh emosi. Nah yang B ini menahan emosi, berarti dia kayak ada kayak pengen marah gitu kan teman-teman, tapi ditahan-tahan. Nah itu gak boleh teman-teman, karena nanti bakalan feedbacknya ke orang lain itu bakalan buruk teman-teman. Walaupun kalian mencoba nggak marah, tapi sebenarnya kalian pengen marah, itu terasa banget sama customernya teman-teman, terasa banget feedback buruknya itu. Nah jadi yang B aku eliminasi. Kemudian yang C, mencatat keluhan tersebut, memberikan solusi dan menyampaikan kepada atasan. Nah ini jawaban yang paling benar teman-teman, yang mengandung poin 5. Karena tugas kalian itu ya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya ada keluhan yang datang ya, kalian catat keluhan tersebut, kalian berikan solusi sebisa kalian, kemudian kalian sampaikan keluhan customer kalian kepada atasan supaya kedepannya tidak bakalan terjadi lagi seperti itu gitu teman-teman. Nah jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman. Ya Tuhan, maaf ya teman-teman kalau suara-suara mobil atau kendaraan-kendaraan besar di video ini. Semoga kalian tetap semangat dengan belajar bareng aku ya. Oke, kita lanjut. Yang E itu mengandung skor berapa teman-teman? Oke, dari A dulu deh. Yang A, mendengarkan keluhannya sambil memverifikasi datanya, itu mengandung skor 1 ya teman-teman. Nah kemudian yang B, menahan emosi dan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai prosedur, itu adalah poinnya 4. Kemudian yang C itu 5. Yang D, dengan sabar melayaninya sampai ia puas, ini adalah poin 2.
Kemudian yang E, memverifikasikan datanya dan meminta bukti pelayanan yang kurang ramah dan berbelit-belit ini adalah poin 3 ya teman-teman. Oke, itu dia soal TKP dari aku. Oke teman-teman, segitu dulu video soal-soal TKP dari aku. Semoga video ini bisa membantu persiapan CPNS kalian di tahun 2021 dan aku doain semoga kalian semua lulus dan dapat NIP di tahun 2021 ini teman-teman, amin ya. Dan juga aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir nih teman-teman. Dan jangan lupa di-share ke semua sosial media yang kalian punya dan di-like dan di komen di kolom komentar apakah kalian udah ngerti sama video aku atau ada request tentang video lain, boleh komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau follow Instagram aku, mau request juga tentang video lain, boleh kalian follow di Instagram aku di sini teman-teman. Oke, sekian segitu dulu pertemuan kita. See you next video. Bye bye.